A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang rukun saksi. Saksi artinya dalam hal ini bukan hanya saksi sebatas saksi di pengadilan ya, tetapi seluruh di perkara yang membutuhkan saksi. Jadi apa saja dan bagaimana syarat ataupun rukun uh, sahnya seseorang bisa menjadi saksi. Berikut penjelasannya di kitab ini ya, kitab Fathul Wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syahadat. Jam'u syahadah, jamak lafaz syahadah. Syahadat itu jamaknya, mufradnya lafaz syahadah. Wahya ikhbarun an syai'in bilafti khosin wal aslu fiha ayatun ka ayatin. Jadi asalnya syahadah itu ya saksi yang bisa menjadikan perkara bisa menjadi kuat itu karena ada saksi. Nah ini saksi ini asalnya dari ayat Al-Quran. Wala taktemus syahadah itu ya ayat Al-Qurannya. Wa akhbarun dan juga hadis ka khabari sahihaini seperti hadis Bukhari Muslim. Laisa laka illa syahiduka aw yaminuk. Wa arkanuha syahidun wa masyhudun lahu. Rukun syahadat, rukun saksi itu yaitu syahidun orang yang bersaksi, wa masyhudun lahu dan orang yang disaksikan, wa masyhudun alaih, masyhud alaih, wa masyhudun bih dan masyhud bih. Itu ya syarat apa sih rukun daripada saksi. Wasighatun dan juga sighat. Itu harus terpenuhi ya ketika ada seseorang yang menjadi saksi. Itu harus terpenuhi rukun-rukunnya. Wa kulluha ta'lamu mimma ya'ti ma yata'allaqu biha, dan semuanya itu dijelaskan atau ini ya diuraikan nanti beserta yang berkaitan. Nanti di depan kita di penjelasannya di depannya nanti. Asyahidu hurrun mukallafun. Orang yang bersaksi itu syaratnya yaitu harus hurun, orang yang merdeka dan juga mukallaf. Kalau bocah masih kecil itu tidak bolehnya karena di luar syarat. Du maruatin yang mempunyai maruah, yang mempunyai rasa malu ya. Yaqidun natikun. Ya, orang yang prihatin, orang yang memperhatikan, natikun dan juga orang yang berucap, yang bisa berkata. Ghairu mahjurin alaih bisafih, selain daripada orang yang mahjur, orang yang dicegah karena sebab boloon, karena sebab goblok, karena sebab tolol misalkan gitu, orangnya safeh. Itu orang yang seperti itu tidak boleh dijadikan saksi ya. Wa hadza min ziyadati, bahasa ghair mahjur alaih itu ya. Itu ditambahi oleh Kiai Musonif di dalam kitab ini. Kalau karena di kitab yang lainnya itu tidak memakai mahjur alaih. Wa ghairu muthimin adilun, dan juga orang lain dari orang yang mencurigakan. Kalau orang yang mencurigakan itu jangan dipakai buat saksi. Artinya misalkan orang yang bisa dikatakan gampang inilah gitu kan ya, tidak meyakinkan atau diragukan orangnya untuk dijadikan saksi karena misalkan kehidupannya itu banyak mencurigakan. Nah itu jangan dijadikan saksi. Adilun dan juga harus adil ya, harus adil. Orang yang menjadi saksi itu harus adil. Fala yuqbalu mimman bihi rikun ausiban, dan oleh karena itu ya jadi saksi itu tidak diterima dari kalangan orang yang tidak merdeka. Artinya orang yang hamba sahaya, orang yang abid ya, orang masih kaula itu tidak diterima jadi saksinya. Ausiban atau masih kecil, masih bocah itu jangan diterima. Jadi tidak boleh pengakuannya ataupun ketika dijadikan saksi, orang yang masih kecil itu tidak diterima. Aujununun atau orang gila. Orang gila tidak boleh diterima jadi saksinya. Wala min adimin maruatin, dan juga tidak diterima lagi orang yang tidak mempunyai maruah. Orang yang tidak mempunyai rasa malu. Itu jangan diterima saksinya. Misalkan mau maruah di sini kan ya banyak ya, bukan hanya orang yang tidak malu dalam arti malu misalkan ya apalah gitu kan ya.
Jadi intinya di sini orang yang tidak mempunyai rasa malu terhadap sesama ya gitu ya. Misalkan nih kayak kalau orang umumnya kita kan, misalkan kita makan di tengah jalan gitu kan ya, sambil sambil jalan, sambil jalan kaki sambil makan itu kan nggak ada nggak ada rasa malu kayak gitu kan ya. Itu sudah menjadi suatu rahasia umum lah gitu kan ya. Setiap manusia kan pasti mempunyai rasa malu seperti itu. Ini mah tidak ada sama sekali, makan di tengah jalan gitu kan ya. Sambil jalan kaki, sambil makan, sambil naik motor gitu kan. Sambil makan, sambil monyong-monyong gitu kan ininya, mulutnya. Itu yang tidak punya maruah seperti itu. Kalau jadikan saksi jangan jangan kayak gitu ya. Wa mugfilin, dan juga orang yang pelupa. Pelupa itu jangan dijadikan saksi. La yaghbitu, yang tidak bisa dijadikan patokan. Au harosa, atau orang yang bisu, orang yang tidak bisa bicara itu jangan dijadikan saksi, karena ketika dijadikan saksi itu jangan tidak diterima gitu kan ya kesaksiannya. Wa mahjur alaih bisafih, mahjur alaih bisafih, orang yang tercegah dengan sebab bolol itu tidak bisa dijadikan saksi. Wa muthimin, dan juga orang yang muthim, orang yang mencurigakan, itu jangan dijadikan saksi. Orang mencurigakan meskipun dia itu tidak tidak apa sesuai dengan apa yang dia curigakan, meskipun demikian ya kalau misalkan mencurigakan gitu kehidupannya, itu jangan dijadikan saksi. Banyak lah gitu kan ya ciri-cirinya ataupun banyak tanda untuk dijadikan suatu kebenaran, meskipun dalam suatu dalam suatu prasangka, tapi memang banyak orang yang mencurigakan gitu ya kepada orang tersebut misalkan gitu. Nah itu tidak boleh dijadikan saksi. Wa ghairi adlin, dan juga tidak adil. Nah, orang adil ini min kafirin, dari orang kafir. Tapi kalau misalkan orangnya adil meskipun dari orang kafir, itu tidak apa-apa ya. Dalam hal apa? Misalkan dalam hal perkara persidangan. Sementara dia itu orangnya orang kafir gitu, beda agama, non muslim lah kayak gitu. Jadi dia dijadikan saksi, itu kalau misalkan dia itu adil orangnya, itu boleh gitu kan ya, dijadikan saksi. Tapi kalau misalkan tidak adil, meskipun dari orang kafir, itu pun tidak boleh. Wasa wafasikin, dan juga orang fasik. Nah, orang fasik ini tidak boleh dijadikan saksi. Wal adlu yatahaqqaqu, yang adil itu nyata ya. Nyatanya gimana? Bi alam ya'ti kabiratan. Jadi orang yang tidak melakukan dosa besar itu adil tuh. Jadi apa paling nyata ataupun kenyataan adil itu orang yang tidak melaksanakan, orang yang tidak melakukan dosa besar. Kakotlin, seperti membunuh, wazina, dan juga zina, itu kan dosa besar. Nah, kalau tidak melakukan hal seperti itu ya apa sih orang yang bisa dijadikan adil, orang yang adil dijadikan saksi. Wa qadafin, dan juga orang yang tidak yang juga orang yang menuduh zina, seperti kayak gitu, itu dosa besar gitu kan ya. Kalau tidak melakukan hal seperti itu, nah itu bisa dikatakan orang yang adil. Wa syahadati zuwarin, dan juga saksi palsu, jadi saksi bohong, itu pun dosa besar. Nah, bila mana seseorang melakukan hal seperti itu, maka tidak boleh dijadikan saksi karena tidak adil, gitu orang seperti itu ya. Walam yusyir ala sogiratin, dan juga tidak merutinkan melakukan dosa kecil gitu ya. Ya biasalah setiap manusia kan pasti punya dosa gitu ya, dosa kecil. Tapi dia tidak rutin melakukan hal dosa kecil itu. Nah, itu bisa dikatakan orang yang adil gitu ya. Tetapi au asyir alaiha, atau orang yang merutinkan terhadap dosa kecil. Kalau merutinkan dosa kecil ya itu bukanlah orang yang adil kan ya. Orang yang tidak merutinkan dosa kecil, tidak merutinkan melakukan dosa kecil, dan juga orang yang merutinkan dosa kecil itu apa sih, tidak disebutkan orang yang adil. Wa ghalabas ta'atuhu fabirtikabi kabiratin. Taatnya seseorang itu bisa mengalahkan dengan melakukan dosa besar. Au israrin ala sogiratin min nau'in, atau merutinkan melakukan dosa kecil dari satu warna atau beberapa warna. Tantafi al-adalah, yang menghilangkan sifat keadilan. Itu bisa menghilangkan sifat keadilan, bisa menghilangkan sifat adil, maka tidak bisa dijadikan saksi.
illa an tagliba ta'atul musyri ala ma asyara alaihi, terkecuali taatnya itu bisa mengalahkan hal kepada hal sesuatu yang biasa dia lakukan. Fala tantafi ala adratu anhu, maka sifat adilnya itu tidak bisa hilang dengan hal tersebut. Gitu, misalkan begini, gitu ya. Dia pernah melakukan dosa, dosa kecil ataupun dosa besar gitu lah misalkan gitu. Tapi taatnya itu bisa mengalahkan hal tersebut, bisa mengalahkan dosa tersebut. Nah, itu jadi sifat adilnya itu tidak bisa hilang dengan dosa besar karena kalah dengan taatnya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulin au ila akhirih min ziyadati wasyaghirah wallahu a'lam bishawab.